Saat ini saya berada di Hotel Grand Melia Madrid untuk menghadiri sebuah seminar yang diadakan oleh sebuah majalah yang sangat bergengsi di kalangan para diplomat, juga di kalangan para pengusaha dan para cendekiawan di perguruan tinggi. Saya hadir di sini karena dua alasan. Majalah The Diplomat ini menjadi teman kita dan seringkali saya menyampaikan berbagai gagasan lewat majalah ini. Dan yang kedua, pembicaranya Profesor Vicente ini sudah berkali-kali saya bertemu secara khusus dan berdialog. Tapi lebih dari itu, acara ini merupakan bagian dari kegiatan diskusi yang banyak sekali dilakukan di Madrid, baik oleh para pengusaha, para politisi, juga para pemikir di perguruan tinggi menghadapi perubahan-perubahan situasi yang sangat cepat, seringkali mengejutkan dan membuat mereka bagaimana menyikapi masalah-masalah ini agar masa depan bangsa-bangsa di Eropa ini tetap maju dan makmur seperti sekarang. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan dan memanfaatkan forum-forum itu untuk menyampaikan bahwa kita harus menyadari sekarang ini kita berada dalam situasi transisi atau transformasi di tingkat global. Baik terkait masalah teknologi, seperti tema hari ini lebih banyak menyinggung masalah artificial intelligence atau AI, juga teknologi digital secara keseluruhan, ya seperti internet dan lain sebagainya. Nah, situasi ini harus dilihat dengan kacamata positif. Persaingan di antara negara, persaingan di antara para pemain tidak terhindarkan. Tapi kita harus melihat ya bahwa di era transformasi ini di baliknya pasti ada opportunities. Karena itu positive thinking, positive perspektif itu harus dijadikan rujukan sehingga kemudian terjadi kolaborasi di antara companies, ya, di antara para pengusaha, juga terjadi kolaborasi di antara negara-negara, sehingga kemudian masing-masing bisa mengambil manfaat positif, bisa mengambil keuntungan dalam berbagai bentuknya, sekaligus juga bagaimana memperjuangkan nasional interest tiap-tiap negara. Nah, ini penting sekali dan saya selalu ulang-ulang dalam hal ini. Nah, karena itu dalam kesempatan berharga ini saya juga ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman di tanah air, baik yang berada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, teman-teman yang berada di partai politik maupun ormas serta civil society lainnya, untuk bersatu padu menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan bercerai-berai karena ketidakpastian sangat tinggi, unilateralisme meningkat sehingga lembaga-lembaga multilateral baik yang sifatnya regional maupun sifatnya mundial di tingkat global seperti PBB seringkali tidak berdaya, seringkali lumpuh. Karena apa?
Kenapa negara-negara tertentu menggunakan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan militernya sekaligus untuk bernegosiasi, untuk negosiasi ulang dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, dan mereka tidak peduli dengan negara lain, yang penting negaranya bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Bisa dibayangkan kalau dulu ya diplomasi itu hanya berbicara masalah politik, diplomasi hanya berbicara masalah ekonomi, diplomasi hanya berbicara masalah militer. Tapi sekarang itu dikombinasikan ya dan dilakukan sekaligus untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, inilah yang disebut era realisme saat ini. Karena itu sekali lagi saya mengajak mari kita bersatu menghadapi situasi ini. Kalau bersatu saja kita belum tentu bisa mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi, apalagi bercerai-berai. Terima kasih, mohon doa dan dukungannya. Bueno, el objeto de la conferencia es mostrar los retos que está planteando la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial en este momento para Europa y para el orden internacional. Nosotros consideramos que la inteligencia artificial debe ser, al final, también un bien público que tiene que ser positivo para el desarrollo de las sociedades, para el desarrollo económico, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo social y tener aplicaciones positivas en todas las dimensiones, incluidas las que tienen que ver con los conflictos y con, como decíamos, con el desarrollo económico y de todos los países. En este sentido, Europa se encuentra en este momento en medio de una carrera tecnológica entre China y Estados Unidos. Europa tiene que encontrar su posición, tiene que hacer más y mejor por desarrollar sus propios modelos de IA y tratar de equilibrar esa carrera que en este momento está solo entre China y Estados Unidos. Para eso cuenta con nuevos programas, con nuevas iniciativas de la Comisión Europea y con una conciencia social y ciudadana de que la inteligencia artificial cada vez va a tener mayor impacto en sus propias vidas cotidianas, por ejemplo en el empleo o en la gestión de la salud, ¿no? Cuando tienen algún problema de salud, o en la gestión del medio ambiente y de la vida también cotidiana, como son los transportes, ¿no? Las comunicaciones, la calidad de la información en las redes sociales y muchas otras cuestiones en las que en este momento Europa trata de encontrar su lugar y instaurar un modelo europeo de IA que sea distintivo, aunque no antagónico, pero sí diferente del que en este caso Estados Unidos o China tienen en este momento. Finalmente, Europa aspira o debería aspirar a tener alianzas o a construir alianzas con otros actores del sur global, de lo que llamamos sur global, también en la América Latina, para compartir el uso de la inteligencia artificial y alcanzar también a través de mecanismos y organizaciones en Naciones Unidas, como existe un Consejo para la Inteligencia Artificial, un Consejo Mundial, presidido por el secretario general Antonio Guterres, y tratar con los países de otros continentes y del sur global en general que los beneficios de la IA sean para toda la humanidad y no solamente para unos pocos.